Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan kali ini aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Video ini pick a card reading, fun pick a card reading. Video pilih kartu buat seru-seruan. Aku nggak tahu sih, tapi feelingku somehow kayaknya akan jadi serius atau jadi intense reading. Tapi sama seperti apa yang sudah kamu baca di judulnya, tiba-tiba aku terpanggil untuk buat konten ini tentang intinya sih untuk mencari tahu apakah kamu sebetulnya juga sudah dikelilingi oleh soul family kamu atau keluarga jiwa kamu, dan apakah orang-orang yang kamu percaya saat ini, orang-orang yang ada di sekitar kamu saat ini memang bisa kamu percaya atau tidak. Tapi seperti biasa aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading, jadi general banget. Kalau kamu nggak merasa pesan ini 100% resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin memang hanya ada beberapa bagian atau ada beberapa aspek yang that's meant for you, yang memang ditakdirkan buat kamu. Tapi kalau bahkan kamu rasa nggak 100% resonate buat kamu juga nggak apa-apa banget. Berarti mungkin video ini atau pesan dari video ini ya bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa nanti pesannya resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain yang pernah aku bagikan sebelum rebranding, saat nama akun ini masih Fully Illusion Priestess, sebelum akunnya rebranding, atau setelah rebranding akun. Anyways, di depan mata kalian ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelangnya Illusion Priestess versi terbaru, versi terkini. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang jenis apapun, karena selain 3 opsi ini ada juga jenis yang lain. Ada misalnya opsi nomor 1, ini aku pakai alat bantu merchandise gelang Amazonite. Nomor 2, aku pakai alat bantu merchandise gelang Red Agate. Nomor 3, aku pakai alat bantu merchandise gelang Morganite. Lupa lagi. Karena aku kedistraksi. Kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk mengadopsi merchandise gelangnya, silakan. Selain itu juga ada lagi ada beberapa, stoknya terbatas sih, tapi lagi ada juga rose quartz, lagi ada juga purple agate, dan lagi ada juga ruby zoisite. Anyways, kalau kamu tertarik untuk mengadopsi, kamu bisa langsung cek ke Instagramnya Illusion Priestess atau cek ke akun Instagram Steph's Precious Jewel. Aku sudah sounding, ada 3 opsi depan mata kalian. Opsi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan cari tahu apakah lingkungan kamu saat ini atau apakah orang-orang sekitar kamu saat ini memang merupakan bagian dari keluarga jiwa kamu atau bagian dari soul family kamu, dan apakah kamu bisa betul-betul percaya sama mereka. Oke, kalian bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam. Jujur aku nggak tahu video ini akan berapa lama, tapi kita ngalir aja. Dan kalian bisa pilih antara yang biru itu opsi nomor 1 atau Amazonite, yang merah ini opsi nomor 2 Red Agate, atau yang warna-warni ini opsi nomor 3 itu adalah Morganite. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan cari tahu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1,
orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kamu saat ini, apakah mereka betul-betul bisa kamu percayai? Dan apakah mereka bagian dari keluarga jiwa kamu atau soul family kamu? Strength reverse. Oh, Hierophant's reverse. Ten of Pentacles reverse. Bottom of Recast, Six of Cups reverse. Oke. Ini 50-50. Let me take one. Kenapa 50? Oke. This is nice. Kenapa 50-50? Karena satu, iya dan tidak. Aku ngerasa kamu masih punya potensi untuk bertemu lebih banyak soul family atau lebih banyak keluarga jiwa kamu yang mungkin antara mereka sebetulnya tinggal di luar negeri atau mereka berasal dari latar belakang budaya yang beda sama kamu, atau mereka punya kebiasaan, punya lifestyle, dan punya habit yang sangat berbeda dari sejauh ini kamu gimana. Kalian notice gak aku sambil adjusting tripod, aku sambil ngebenerin tripod, karena aku ngerasa kamu perlu melakukan sedikit lagi adjustments atau sedikit lagi penyesuaian supaya kamu bisa selaras dengan keluarga jiwa kamu atau selaras dengan soul family kamu. Gini, beberapa di antara mereka ya adalah bagian dari soul family kamu. Beberapa dari orang-orang di sekitar kamu saat ini adalah bagian dari keluarga jiwa kamu. Tapi beberapa di antaranya juga enggak. Dan I'm sorry I have to say this, beberapa dari antara yang enggak itu sebetulnya adalah mungkin ada orang yang iri sama kamu, atau mungkin ada anggota keluarga kamu yang aku bukan yang ngajarin atau mengajak kalian untuk membangkang, tapi ada anggota keluarga kamu yang mungkin mereka itu punya tendensi, entah itu narsisis atau narsistik, atau punya tendensi sering nge-gaslight, atau mereka punya tendensi memproyeksikan luka dan traumanya ke kamu. Jadinya aku ngerasa banyak di antara kalian yang saat ini tuh lagi jadi puppet atau cuman lagi jadi bonekanya orang lain. Mungkin banyak di antara kamu yang ngerasa kayak kamu lagi nggak betul-betul menghadapi hidup kamu fully as a you, benar-benar menjadi dirimu sendiri dan betul-betul menjadi otentik, betul-betul menjadi versi terbaik diri kamu sendiri. Atau mungkin kalau nggak keluarga, ini ada lingkungan kerja, lingkungan teman-teman dari lingkungan kerja kamu yang nggak sesehat itu buat kamu. Karena aku ngerasain somehow ada iri hati di sini, ada energi iri hati di sini. Mereka yang iri sama kamu, entah mereka iri sama potensi kamu, mereka iri sama jabatan kamu, mereka iri sama apa yang kamu punya. Somehow aku pengen bilang ini energinya tuh kerasa kayak musuh dalam selimut loh. Tapi the good thing is kamu juga dikelilingin dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Ibaratnya gini, ring 1 kamu atau orang-orang terdekat kamu iya peduli sama kamu, tapi ring 2, ring 3, ring 4 dan seterusnya banyak yang musuh dalam selimut. Dan di sini aku rasa kamu punya ketakutan. Kamu masih punya ketakutan buat ngelepasin orang-orang ini karena mungkin kamu ngerasa kayak I've known these people the longer. Aku udah kenal orang ini lebih lama. Aku udah kenal mereka lebih lama. Kalau aku cut off, kalau aku memutus hubunganku dengan mereka, nanti mereka marah nggak ya? Nanti mereka iri nggak ya? Atau nanti mereka malah benci sama aku nggak ya? Sama aku pengen bilang, kamu butuh untuk memutus hubungan dulu sama orang-orang ini, supaya mereka bisa belajar gimana caranya menghargai kamu sebagai orang, sebagai manusia, as a person, as a being, as a soul. Kenapa? Karena aku rasa orang-orang ini mungkin mereka tahu titik-titik lemah kamu, atau mereka tahu
kunci-kuncinya kamu, mereka tahu weaknessesnya kamu, dan mereka juga tahu, unfortunately, mereka tahu gimana cara manfaatin titik-titik lemah kamu. Aku lagi-lagi ada merasakan ada tendensi gaslight sama narcissistic di sini. Terutama energi orang-orang di Ten of Pentacles reverse ini. Dan di sini ada Six of Cups. Kalian yang pilih nomor 1, kamu tuh saat ini lagi di titik dimana kamu juga sebetulnya mungkin masih berusaha untuk balancing, menyeimbangkan hubungan, menyeimbangkan lingkungan yang kamu punya. Entah itu lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, lingkungan pergaulan, lingkungan percintaan, lingkungan dengan keluarga. Kamu pengen semuanya baik-baik aja. Kamu bukan orang yang suka argumentasi, kamu bukan orang yang suka pertikaian, kamu bukan orang yang suka pertengkaran. Tapi mungkin karena kamu you guys have really really great hearts. Kalian punya hati yang baik. Dan aku rasa kalian juga gampang bergaul, gampang membaur sama banyak orang. Tapi orang-orang tahu kelemahan kamu. Atau mungkin kamu tipikal orang-orang yang ya udah kalau baik sama orang ya udah aku nggak akan pamrih, aku akan kasih yang terbaik buat orang lain. Tapi butuh waktu untuk orang-orang juga sadar kalau kamu gini. Aku mau cerita satu hal. Mungkin ada yang udah tahu cerita ini, tapi dulu sebelum akun ini rebrand, sebelum akun ini ganti nama, kalau kalian pernah booking slot personal reading sama Delusion Prestige dulu, kamu pasti tahu cara kerjaku gimana. Dan aku bukan orang yang perhitungan banget soal uang. Kalau ada teman yang butuh, aku akan kasih. Kalau ada orang atau klien ngerasa kayak, Kak boleh nggak dulu aku cicil dulu, setelah reading baru aku bayar. Dan dulu sempat sampai ada 3, kalau nggak salah 3 atau 4 klien yang total sekian juta nggak bayar buat kelas healing, kelas Journey to My Best Self, atau nggak bayar buat konsultasi. Ujungnya otomatis aku yang rugi karena sebetulnya niatku baik. Dan aku rasa kalian juga pernah di titik itu karena kamu terlalu baik sama orang lain, karena kamu nggak tegaan sama orang lain, ya kamu dimanfaatin. Niatmu nggak jahat, dan aku rasa kalian juga bukan orang jahat. Tapi untuk kamu bisa lebih attract lagi, untuk kamu bisa menarik lagi hubungan dan lingkungan pergaulan yang lebih sehat, kamu perlu belajar untuk setting boundaries nih. Dan jangan terlalu stubborn, jangan terlalu keras kepala berpikir bahwa aku ngerasa ada tendensi savior syndrome di sini. Karena kamu baik, kamu pengen nolong semua orang. Tapi kamu perlu mengingatkan dirimu kalau bukan tanggung jawabmu untuk menolong semua orang. This is nice. The delicate fairy. The delicate fairy and her ferrets. Change is natural good. And yes, it can hurt. I've told you. Aku bilang tadi, kamu harus ninggalin beberapa orang. Atau kamu harus wow. Bottom of the deck-nya 2 kittens, you must choose. Kamu harus memilih. Aku rasa kalian harus memilih dalam waktu dekat. Lingkungan pergaulan, decide and choose. Kamu harus tentukan lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan seperti apa yang kamu butuh. Dan kamu harus tegas. Entah tegas ke lingkungan pertemanan kamu, tegas ke lingkungan kerjaan kamu, tegas ke orang-orang, bahkan tegas ke keluarga kamu. Misalnya aku ngerasa kalau misal kalian juga sandwich generation, atau kamu ngerasa kamu belum punya uang sebanyak itu untuk bantu keluarga kamu, atau mungkin kamu punya kebutuhan tapi mereka minta, atau orang-orang sekitar kamu minta tolong sama kamu tapi kamu capek. Dan kemarin-kemarin mungkin kamu nggak bisa nolak, tapi sekarang kamu harus mulai memberanikan diri untuk tega dan belajar untuk menolak. Kenapa? Karena aku benar-benar ngerasa kalau kamu terus-menerus mengizinkan diri kamu untuk being used atau being taken advantages of over and over again, kalau kamu mengizinkan dirimu terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain cuman karena nggak tega,
ujungnya kamu yang timpang, ujungnya kamu yang jatuh. Dan somehow aku pengen bilang deh, banyak di antara kalian yang mungkin saat ini lagi berusaha untuk buka hati atau lagi berusaha untuk buka diri secara romance. Dan aku rasa juga ada yang ngedeketin kamu. Ada yang ngedeketin kamu, atau ada yang tertarik sama kamu, atau kamu ada yang tertarik sama mereka. Tapi mungkin banyak di antara kamu yang juga takut untuk memilih atau takut untuk jalan maju nih. Takut untuk bilang ke Tuhan, bilang ke semesta kayak, "Oke, God, I'm ready. Oke, Tuhan, aku siap kok. Aku siap untuk jatuh cinta, aku siap untuk buka hati." Kenapa? Karena mungkin di masa lalu pasangan atau orang yang kamu pilih itu tidak disetujui keluarga kamu, atau di masa lalu teman-teman kamu nggak dukung hubungan kamu, atau di masa lalu kamu pernah gagal dan kamu takut untuk melangkah, kamu takut untuk memilih. Aku bisa bilang somehow untuk yang sekarang, orang-orang sekitar kamu atau ring satu kamu terutama, itu mereka akan lebih approve, mereka akan lebih dukung, mereka akan lebih setuju. Tapi harus ada perubahan sikap dan perubahan mindset di sini. Tapi yang paling penting aku rasa kalian perlu belajar untuk setting boundaries sih. Belajar untuk nyiptain batasan lagi lebih. Menciptakan batasan atau setting boundaries bukan berarti kita stubborn, atau bukan berarti kita keras kepala, atau bukan berarti kita mau selalu benar. Tapi kita tahu kapan kita harus memberi, kapan kita harus menerima. Kita tahu kapan kita harus melangkah, kapan kita harus berhenti. Prosperity sisters are happiness and joy. Adik-adik dari kelimpahan atau kekayaan adalah kebahagiaan dan keceriaan. Bottom of deck-nya, what does your soul say? Tapi reverse. I've said it. Kalian tuh banyak yang masih enggan untuk dengerin kata hati. Kamu masih takut buat dengerin intuisi. Oh my god, aku baru nyadar, Amazonite itu benar-benar kristal buat self expression, kristal untuk mengekspresikan diri. Sebentar, where's my phone? I wanna show you guys something. Aku mau nunjukin kalian suatu hal, dan aku akan bacakan saja dari apa yang aku post di kelihatan nggak? Amazonite itu adalah kristal kebenaran, kristal fakta yang mampu digunakan untuk menarik rezeki, kekayaan, kelimpahan, kemampuan untuk bisa mengekspresikan diri, dan bisa membuka cakra hati, heart chakra, terutama di tengah konflik, di tengah masalah, dan bisa membantu pemiliknya untuk menghadapi masalah atau menghadapi situasinya dengan banyak cinta kasih. Ini juga bisa digunakan untuk menenangkan trauma, menyembuhkan trauma emosional, kekhawatiran, ketakutan, dan menghilangkan energi negatif. Amazonite juga bisa digunakan agar pemiliknya bisa lebih jujur dan berintegritas. Aku bukannya bilang kamu gak punya integritas dan kamu gak bisa jujur, tapi ini benar-benar crystal self-expression. Banyak di antara kalian yang sadar atau gak sadar, karena kamu terbiasa terbungkam, kamu jadi takut buat ngambil keputusan. Karena kamu terbiasa terbungkam juga, kamu takut untuk menjadi berbeda. Padahal you guys are meant to be different. You guys are meant to be unique. Somehow aku pengen cerita satu hal. Ini energinya mirip kayak aku beberapa tahun yang lalu, saat sebetulnya aku juga masih bersembunyi di balik karakter image delusion business. Bukannya aku gak nyaman dengan bakatku atau talentaku untuk bisa tarot reading, tapi ada masanya dimana aku takut buat go public di akun personal aku, karena aku ngerasa kayak aku takut dihakimi, aku takut dijudge sama mereka, aku takut dibenci sama mereka. Sampai akhirnya aku sadar di titik, oh ya udah, ini bakat gue, ini talenta gue, ini keunikan gue. This is what makes me unique, this is what makes me special. Dan karena ini bakat gue, karena ini talenta gue, ya udah, daripada gue takut, I'm just gonna flex it, I'm just gonna use my talents for greatest good, for highest good, to bless others. Daripada aku takut, lebih baik aku menggunakan bakatku dan talentaku serta presentku untuk memberkati orang lain. Dan ujungnya untuk memasukkan atau menarik lebih banyak happiness, lebih banyak kebahagiaan buat aku.
Dan kalian tahu nggak, setelah aku akhirnya berani untuk mengekspresikan diri, aku sadar betapa memang Tuhan punya caranya untuk menyaring atau filtering orang-orang yang mungkin sebetulnya dulu akan ngejudge aku, atau dulu nggak 100% tulus buat aku. Tapi ketika aku betul-betul akhirnya berani untuk menjadi diri sendiri, Tuhan kirim orang-orang yang memang bisa menerima aku dan menghargai aku apa adanya. Apakah prosesku meninggalkan atau mengalami titik filtering, berpisah dengan orang-orang dari masa lalu yang aku sudah kenal lama? Enggak enak. Tapi akhirnya aku sadar, it's for the highest good. Ini untuk yang terbaik buat aku dan terbaik buat mereka. Karena perubahan itu baik. Banyak di antara kalian yang aku rasa masih takut buat ninggalin orang dari masa lalu, atau ninggalin memori atau emosi dari masa lalu. Tapi cepat atau lambat, kamu harus sadar kalau nggak semua hal dari masa lalu bisa kita paksakan bawa ke masa sekarang. Apalagi untuk dibawa ke masa depan. Karena kalau kita terus-menerus cuman stuck di masa lalu, kamu nggak buka diri dan nggak buka ruang dalam diri kamu, dalam hidup kamu untuk attracting atau menarik lebih banyak kebahagiaan yang memang ditakdirkan buat kamu. This is nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa opsinya resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, cast aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang pernah aku bagikan, entah sebelum akun ini rebranding atau setelah akun ini rebranding. Jangan lupa untuk like, dan kalian silakan boleh banget untuk sharing, kasih tahu aku rekomendasi video apa yang mungkin mau kamu request. Anyways, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau red agate. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristalnya, kamu bisa cek ke akun Instagram Stars Precious Jewel. Ini batch pertama, stoknya terbatas. Dan selain red agate ini juga ada pilihan-pilihan lain, jenis yang lain. Anyways, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, kita akan cari tahu. Kita akan shuffling dulu untuk mencari tahu kira-kira apakah orang yang ada di sekitar kamu itu adalah bagian dari keluarga jiwa kamu atau bagian dari soul family kamu, dan apakah kamu bisa percaya dengan mereka. 4 of Cups. The Emperor reverse. 8 of Swords reverse. Okay guys, what happened? I'm just gonna take one more. 5 of Swords reverse. 2 of Wands reverse. Kalian banyak yang make sense. Tadi notice gak? Aku baru minum sebelum aku ambil gelang untuk opsi nomor 2 tuh, sebetulnya aku baru minum. Tapi pas aku bilang ke kalian tentang gelang, sounding ke kalian tentang gimana cara kalau ada di antara kalian yang mau ngadopsi, aku minum lagi. Dan sekarang aku terpanggil buat minum lagi. Sebentar. A lot of you are being silent at this moment. Banyak di antara kalian yang throat chakranya itu terbungkam. Entah dibungkam oleh diri sendiri atau terbungkam oleh orang lain. Ada power struggles di sini. Oke, apakah orang-orang di sekitar kamu bisa dipercaya? Unfortunately, untuk saat ini aku bilang 70% tidak. Kenapa? Karena mungkin di antara mereka ada yang punya niat jahat sama kamu atau nggak 100% tulus buat kamu. Bisa jadi mereka iri atas jabatan kamu, iri atas posisi kamu, iri atas apa yang kamu miliki, dan iri atas apa yang kamu punya. Dan kamu saat ini juga lagi jenuh. Kamu saat ini juga lagi jenuh dan kamu lagi bosan, kamu mungkin lagi wondering atau lagi questioning. Karena tiba-tiba aku denger lagunya The Little Mermaid, Princess Ariel di The Little Mermaid, yang
When's it my turn? Wouldn't I love to explore that you're up above, out of the sea. Wish I could be part of that world. Ya yang I wanna be where the people are. I wanna see them dancing. Kamu tuh lagi mengharapkan kamu bisa keluar dari suatu situasi atau keluar dari suatu lingkungan yang baru karena tempatmu berada sekarang atau lingkunganmu berada sekarang itu aku bisa bilang toksik loh. Toksik secara emosional, toksik secara mental, dan bahkan toksik secara verbal. Somehow aku ngerasa kamu sadar tentang situasi ini. Sama kayak Ariel yang sadar kalau aku bosen deh di lautan. Aku pengen coba jadi manusia deh. Bukan berarti selfish ya, atau bukan berarti egois. This is nice. Kalian lihat kan aku shuffling? Time to say goodbye. Something is about to end for now. Dan bottom of the deck-nya ada two kittens atau you must choose. Oke, lanjut. Ini tuh bener-bener kayak Ariel yang aku nggak tahu kalian pernah nonton film Disney The Little Mermaid nggak? Kalau nggak salah mau ada adaptasi versi humannya ya, ada adaptasi versi manusianya. Tapi yang versi kartunnya ada masanya Ariel, they've got everything. She's got everything. Ariel punya semuanya, punya istana, punya kastil, di lingkungan dengan keluarga yang ramai gitu loh. Tapi dia ngerasa dia pengen lebih. Bukan karena egois, tapi mungkin karena Ariel memang ngerasa panggilannya adalah dia pengen mencoba lebih. Nah, banyak dari kalian yang mungkin sudah punya calling, atau kamu tertarik dan kamu punya calling pengen mencoba suatu hal baru. Tapi lingkungan sekitar kamu mungkin doubting atau meragukan kamu, atau lingkungan sekitar kamu itu bikin kamu ngerasa kayak emang lu bisa? Yakin? Masa sih? Buat apa sih? Kok bisa sih? Aku ngerasa ada orang di sini yang misusing their power in a not so good way to pin you down. Ada orang di sekitar kamu yang saat ini lagi abusing. Ya, abuse sounds like the right word. Walaupun mungkin kayak intense banget ya abuse, tapi lagi menyalahgunakan apa yang mereka punya, entah bakatnya mereka atau public speaking skillsnya mereka, atau aku ngerasa energinya tuh kayak ada. Aku mau sharing satu hal. Di sekitar bulan Desember dan di sekitar bulan Maret kemarin, aku sempat ada argumen kecil dengan, ya, di sekitar bulan Maret, bulan Desember, dan bulan Agustus, aku sempat ada argumen kecil dengan beberapa orang. Aku nggak benci sama mereka, dan aku sharing ini juga bukan buat cari perhatian, tapi ada argumen kecil dengan orang yang sempat aku anggap sebagai teman dan aku sangat percaya sama mereka. Satu, tapi aku sadar sekarang kalau ada masanya mereka tuh abusing their power at me. Mereka menyalahgunakan powernya mereka atau koneksi dan hubungan yang kita punya sama aku. Kenapa? Karena mungkin mereka ngerasa mereka kenal aku, dan mereka mungkin ngerasa harapan-harapan atau ekspektasi dan mimpi yang mereka miliki, yang sebetulnya mungkin itu adalah mimpinya dan mereka sendiri. Tapi ketika mimpi itu dipaksakan ke aku, mereka memaksakan mimpinya ke aku. Misalnya gimana? Aku baru sadar setelah aku akhirnya duduk, diam, dan evaluasi diri. Aku sadar kalau kita terlalu attach atau kita terlalu memaksakan hubungan dengan seorang, sebetulnya kita lagi nyakitin diri kita sendiri dan kita lagi nyakitin orang itu. Aku tahu niat temenku, niat kenalanku di bulan Desember, Maret, dan Agustus kemarin itu
mereka melarangku untuk melakukan ini, melarangku untuk melakukan itu. Misalnya mereka melarang aku untuk yoga, atau mereka melarang aku untuk expand atau kenalan sama orang baru, atau coba kenalan sama teman-teman baru, dan mereka melarang aku untuk keluar dari rumah. Bukan berarti kabur, tapi untuk mencoba hal-hal baru lah. Sebetulnya saat itu aku nurut-nurut aja karena aku mikir, oh mereka teman. Tapi aku nggak sadar kalau mereka sebetulnya sedang memproyeksikan lukanya sama aku. Karena ada satu teman yang mereka punya trauma tentang keluarga, ada satu teman yang punya trauma dengan ayahnya, ada satu teman juga yang punya trauma dengan ibunya. Jadi mereka memproyeksikan lukanya ke aku. Mereka sebetulnya dalam hatinya juga merindukan craving for freedom. Tapi mereka terbungkam, mereka nggak bisa buat ngomong, mereka nggak punya akses buat aku untuk speak up. Dan jatuhnya jadi kayak mereka memproyeksikan lukanya ke aku. Mereka menahan aku untuk bergerak karena mereka ngerasa, oh misalnya kalau Stephanie bergerak, gue iri. Dan aku rasa ada orang sekitar kamu yang saat ini kayak gitu. Ada orang di sekitar kamu yang karena keterbatasan mereka dan karena iri hati mereka sebetulnya tahu potensi kamu. Mereka tahu kamu punya potensi, mereka tahu kamu punya values yang sebetulnya bisa dikembangkan. Tapi karena mereka takut kehilangan kamu dalam cara apapun, jadi mereka pinning you down, mereka ngikat kamu. Ini aku bilang dari awal, ini energi power struggles. Mungkin orang-orang ini juga secara tidak sadar bisa posesif sama kamu. Ini bisa kolega, rekan kerja, orang tua, atau orang tua yang gaslighting, orang tua yang narsistik, atau lingkungan pertemanan yang ada loh. Secara tidak sadar sebetulnya ada loh orang-orang atau teman-teman yang karena takut tersaingi atau karena mereka takut ditinggalkan, mereka nggak akan berani untuk ngizinin temannya untuk expand atau ngizinin temannya untuk memperluas atau meningkatkan kapasitas diri. Dan sama aku ngerasa sebetulnya yang kamu butuhkan saat ini adalah beranikan diri kamu untuk cut the cords. Putus aja dulu. Putus hubungannya dulu. Ini bisa juga pasangan, bisa juga hubungan romantis. Tapi putus aja dulu, tinggalin aja dulu. Dan aku bisa bilang pada akhirnya kita hanya bisa betul-betul sepenuhnya bergantung sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa memaksakan diri bergantung sama orang lain. At the end of the day, we've only got us. Pada akhirnya kita cuma punya diri kita sendiri kok. Dan Tuhan, dan semesta. Saat aku ibaratnya argumen dan berargumen sama teman-temanku itu, apakah rasanya sakit banget guys. Rasanya sakit banget. Dan aku benar-benar ngerasa kayak bukan hanya ditinggalkan, aku berasa dikhianatin. Ketika aku ngerasa aku gak sejalan sama mereka. Dan butuh waktu juga buat aku sadar. Butuh waktu buat aku sadar kalau sebetulnya oke, mereka mungkin punya niat baik sama aku or not, karena isi hati orang siapa yang betul-betul tahu ya. Tapi butuh waktu buat aku sadar kalau mimpiku ya mimpiku, harapanku ya harapanku. Aku ngerasa kalian tuh punya mimpi besar. Banyak dari kalian yang punya mimpi besar. Kalian tahu nggak, dari tadi tuh aku berusaha untuk cari ujung kabel charger nih, dan ternyata ada di bawah tempat tidur aku, ada di karpet di bawah tempat tidur aku. Ini yang aku rasain sama kalian. Kamu berusaha mencari kebahagiaan kemana-mana dengan berusaha untuk dapetin validasi eksternal, dengan berusaha untuk cari validasi atau cari konfirmasi dari orang-orang sekitar kamu, yang sebetulnya orang-orang sekitar kamu tuh cuma pinning you down. Kayak aku di masa lalu, aku sangat ketergantungan sama mereka. Aku sangat ketergantungan sama mereka. Aku sangat ketergantungan sama teman-temanku ini. Aku berusaha mencari, kalau nggak ada mereka aku ngerasa kayak sedih, kehilangan, kesepian, sendirian, nggak punya values, nggak bisa ngapa-ngapain. Codependent. Aku berusaha cari kemana-mana, tapi ujungnya tetap kita ketemu tiap minggu, kita staycation bareng, bahkan kita sempat tinggal bareng.
Aku berusaha untuk kasih apapun yang aku bisa ke mereka. Tapi the more I did that, the more I felt like I kept failing. Semakin aku berusaha ngelakuin itu, semakin aku berusaha untuk memuaskan keinginan mereka doang, aku semakin ngerasa hancur. Aku semakin ngerasa kayak kehilangan arah. Aku semakin ngerasa kayak aku kayak bukan aku deh. I'm not being myself deh in these connections. I'm not being myself in these relationships. Aku benar-benar semakin ngerasa kehilangan arah. Aku cari ke sana sini, kok semakin kesini aku malah semakin gak bahagia. Sampai akhirnya ketika kita memutuskan untuk kasih ruang buat masing-masing, di situ aku menemukan kalau sumber kebahagiaan yang sejati itu sebetulnya ada di dalam diriku sendiri. Harus aku yang berani memilih untuk aku perlu mulai protecting myself deh. Aku perlu mulai prioritaskan kebahagiaanku sendiri deh. Aku perlu mulai belajar dengerin kata hatiku sendiri deh. Oh my god, I've just realized something. Aku baru sadar satu hal. Red agate itu adalah crystals of courage. Kristal yang kamu pilih itu adalah ini. Aku akan tunjukkan posternya dari akun merchandise. Kalau kamu tertarik nanti untuk mengadopsi, silakan. Harganya itu satu buah 125.000. Ini handmade dan hanya ada di merchandise Illusion Priestess. Anyway, red agate itu adalah kristal keberanian. Kristal yang mampu untuk membantu pemiliknya melindungi diri dari energi-energi negatif, membantu untuk menyingkirkan rasa takut dan kecemasan, membantu untuk pemiliknya bisa grounding secara fisik dan bisa mengkoneksikan dirinya ke root chakra, bisa menarik kesehatan, kelimpahan, kecukupan, dan meningkatkan rasa penerimaan diri, meningkatkan kemampuan untuk bisa berpikir kritis, memberikan ketenangan, kesabaran, dan kegigihan bagi pemiliknya. This is exactly what you guys need. Courage to be brave. Kamu butuh keberanian. Kamu butuh keberanian untuk putusin hubungannya. Say goodbye dulu, bilang goodbye dulu, atau akhiri hubungan, akhiri hubungan pertemanan yang kamu sadar hubungan itu toxic buat kamu. Kenapa? Karena ada Two of Wands di sini. Dan aku rasa kamu juga udah jenuh kok. Kamu udah juga bosan. Aku rasa kalian juga lagi di titik jenuh di sini. Dan kamu mungkin udah bisa lihat, kamu udah mulai sadar atau kamu udah mulai aware. Mungkin nggak kebetulan video ini kamu tonton, karena kamu juga sebetulnya udah mulai ngerasa kayaknya iya deh. Aku udah mulai sadar teman-teman ini atau orang-orang ini atau lingkungan ini juga nggak sehat ini buat aku. Aku pengen bebas. Ada kok yang baik, ada kok yang tulus buat kamu, tapi mungkin kamu nggak sadar atau kamu nggak aware. Contohnya, aku mau kasih contoh kasus ceritaku sendiri lagi. Aku sadar ketika aku jatuh di tahun 2020 itu sebetulnya aku banyak mengalami kayak the tower moments. Tapi aku sadar ketika aku jatuh atau ketika aku dapat masalah, sebetulnya orang-orang yang ada buat aku atau orang-orang yang hadir buat aku bukan 3 orang itu, bukan 3 orang yang aku sebutkan, bukan 3 orang yang aku pernah codependent sama mereka. Setelah aku melepaskan 3 orang itu dari hidup aku, bukan berarti aku benci sama mereka, tapi aku memberikan ruang untuk kita sama-sama bertumbuh. Belum lama aku ada diskusi juga dengan kakak sepupuku, dan beliau ada bilang satu quotes yang gelap atau kena banget buat aku. Beliau bilang, sama seperti kalau kita lagi lihat kupu-kupu. Kupu-kupu berubah ganti sayap dari kepompong jadi kupu-kupu. Itu butuh waktu, butuh proses. Walaupun kita yang ngelihat prosesnya itu nggak nyaman dan kayak kasihan, kayak pengen buru-buru ngebebasin kupu-kupunya dari kepompong. Kalau kita paksa kupu-kupunya untuk keluar dari kepompongnya, kita tarik kepompongnya, itu malah bisa bikin kupu-kupunya mati dan dia jadi nggak bisa terbang. Tapi beda cerita kalau misalnya kita mengizinkan diri kita untuk diem aja, nggak nyaman,
nggak nyaman, kasihan, nggak tega sama kupu-kupunya ngeliatin dia gatal mungkin, atau ngeliatin dia kesakitan keluar dari kepompong. Mungkin memang ini sudah waktunya untuk kamu memisahkan diri atau masuk ke hermit mode kamu, masuk ke titik dimana kamu perlu evaluasi dan mengizinkan orang-orang sekitar kamu itu juga bertumbuh, mengizinkan orang-orang sekitar kamu juga berkembang, mengizinkan sayapmu untuk tumbuh dan mengizinkan sayap mereka juga untuk tumbuh. Bukan berarti jahat, tapi berarti kamu percaya kalau kamu juga masih punya potensi untuk bertumbuh, kamu masih punya potensi untuk berkembang, dan kamu percaya juga orang-orang sekitar kamu juga potensi untuk berkembang. Kamu percaya orang-orang sekitar kamu juga punya potensi untuk bertumbuh. Kadang cinta yang sehat itu menurutku, atau cinta yang sejati itu bukan cinta yang mengekang, tapi cinta yang membebaskan. Kalau kamu terlalu terobsesi mau orang-orang sekitar kamu harus selalu ada buat kamu, atau orang-orang sekitar kamu harus selalu 24/7 ada buat kamu, atau mereka harus ada di samping kamu terus-terusan, atau kamu harus memiliki dia, kamu harus pegang dia dalam genggaman kamu. Hati-hati, bedakan itu cinta atau obsesi. Ketika misalnya ada kamu yang ingin terlalu mengekang orang lain, atau ada orang lain terlalu mengekang kamu, bedakan itu cinta atau obsesi. Bottom of the deck-nya, prosperity sisters are happiness and joy. Adik dari kelimpahan dan kecukupan adalah kebahagiaan dan keceriaan. Ini kayak tadi aku bilang kan, lagunya Arielnya The Little Mermaid. Mungkin Ariel ngerasa kayak dia punya semuanya, tapi dia nggak bahagia. Atau mungkin kamu saat ini juga lagi dikekang dalam suatu lingkungan tertentu, dan kamu di-provide ini, kamu di-provide itu, tapi kamu ngerasa nggak bahagia. External validation tapi first I've told you, I've said it. Aku udah bilang kan. Kamu mungkin selama ini berusaha untuk mencari validasi eksternal, mencari kebahagiaan di luar dari diri kamu sendiri. But let me tell you something. Kebahagiaan yang sejati itu baru berasal dari dalam. Betul-betul baru berasal dari dalam. Tapi aku rasa kalian tuh udah sadar kok, kalian udah mulai aware kok. Mungkin kamu ngerasa kayak takut aja, kamu takut kehilangan orang-orang, atau kamu takut kehilangan teman-teman, atau kamu takut kehilangan mengorbankan suatu hal. Kamu takut kalau misalnya kamu keluar dari zona nyaman kamu nggak bisa dapat lebih dari apa yang sudah kamu korbankan. No, actually no. And let me tell you something. Setelah aku ini cerita pengalaman aku pribadi. Setelah aku berani untuk mengikhlaskan teman-teman yang itu, ternyata Tuhan yang semesta punya caranya untuk benar-benar mempertemukan aku dengan orang-orang yang bahkan mereka tinggal di luar negeri, tapi aku nyambung banget sama mereka. Kita nggak tahu loh, Tuhan mau kirimin berkat, kebahagiaan, rezeki dari mana aja. Kalau kita terus-terusan ngeblok diri atau nutup diri dari berkat, ngeblok diri dari rezeki, ujungnya sama aja kita jahat sama diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi di sini aku ngerasa kamu tuh udah di titik kamu udah aware. Dan awareness itu penting. Kepekaan, kesadaran itu penting kalau kita mau berubah, kalau kita mau bertransformasi. Somehow aku ngerasa aku pengen sounding tentang ini. Di tanggal 26 November nanti, aku akan upload ini di sekitar akhir November 2022. Di tanggal 26 November nanti aku mau launching kelas online Healing and Its Essence. Apa sih kelas online Healing and Its Essence itu? Itu adalah kelas online yang aku buat dengan jerih payah tangisan dan kegalauan, keraguan. Tapi akhirnya lahir juga anaknya. Dimana aku mengajarkan teman-teman, ini materinya bisa kamu akses seumur hidup untuk belajar tentang gimana sih cara betul-betul healing, gimana cara betul-betul nyembuhin luka, nyembuhin trauma apapun, berdamai dengan luka, berdamai dengan trauma, dan gimana cara kita bisa memvalidasi emosi, bagaimana kita bisa keluar dari pikiran negatif atau kemelekatan dan ketakutan seakan kita nggak akan pernah bisa bahagia karena kita punya luka atau punya trauma. Ini materinya bisa kamu akses seumur hidup. Ada 3 opsi pilihan paket terkait kelas ini yang bisa kamu pilih. Yang pertama, kamu bisa beli atau bisa purchase materinya saja, yang lagi-lagi bisa kamu akses seumur hidup loh.
bisa kamu tonton, bisa kamu dengarkan ulang seumur hidup. Aku akan kasih link untuk teman-teman yang punya materi itu untuk belajar dan dengarkan berulang-ulang kali. Materinya hanya bisa diakses oleh teman-teman yang punya linknya atau yang sudah mendaftarkan kelasnya otomatis. Yang pertama adalah materinya saja, yang kedua sesi 45 menit call di WhatsApp untuk sekalian Tara Trading. Yang ketiga adalah sesi 45 menit chat di WhatsApp juga untuk Tara Trading dan materi kelas. Kelasnya ini akan launching mulai tanggal 26 November 2022. Kalau kamu merasa butuh, nanti linknya itu akan aku cantumkan di bawah ini untuk pendaftaran. Termasuk link ke kelas lainnya Delusion Priestess. Anyways, aku rasa cukup sekian. Dan tiba-tiba ada azan. This is nice. Aku boleh bilang suatu hal nggak? Apa yang kamu lewati dengan orang-orang ini sebetulnya bukan sumber masalah, tapi adalah sumber pendewasaan. Dan kamu sebetulnya melewati masalah ini atau kamu melewati situasi yang nggak enak ini dengan mereka, kamu masih protected kok. Kamu masih sangat-sangat spiritually protected. Tuhan dan semesta masih punya caranya buat menjaga kamu. Dan kalau kamu harus berpisah dengan mereka, percaya sama aku satu hal. Mungkin Tuhan dan semesta lihat dan mendengar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbincangkan tentang kamu di belakang kamu. Dan Tuhan semesta lebih tahu kalau hubungannya dilanjutkan atau hubungannya dipaksakan, ujungnya nantinya hanya akan merugikan kamu. Jangan takut, please jangan takut. Karena ada telepon sini dan telepon jadi indikator orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup kamu itu kualitasnya jauh lebih baik dibanding apa yang perlu kamu ikhlaskan. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Gak kerasa kayaknya ini hasilnya tuh lebih panjang dari nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu menonton video ini atau video lain dari akun ini pasca rebranding atau sebelum rebranding. Sekarang kita lanjut karena nomor 2 sudah. Thank you untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Dan aku mau jeda dulu karena azan. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang terakhir. Last but not least, kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau merchandise gelang kristal Morganite. Cold. Kita akan cari tahu kira-kira apakah lingkungan pertemanan kamu atau orang-orang sekitar kamu saat ini mereka adalah soul family kamu atau bagian dari keluarga jiwa kamu atau tidak. Dan apakah mereka bisa kamu percaya atau tidak. The Tower. Guys. 3 of Cups. Oh my god. Aku barusan terima pesan. It is safe for you to trust. Aman buat kamu belajar percaya. Kalian yang pilih nomor 3 punya strong leadership skills di sini, bottom 3 of Pentacles. Actually, I have to say, dari awal aku mau readingin kalian itu aku berasa kayak, they're on the right track. They're on the right path. Mereka berada di jalur yang tepat. Mereka sudah berada di jalur yang tepat. Atau mungkin adalah 1-2 yang gak betul-betul sefrekuensi atau gak betul-betul sejalan sama kamu. Bukan karena niatnya jahat. Tapi mungkin karena beda pemikiran, beda pola pikir, beda cara pengelolaan emosi. DNA tiap orang juga beda-beda ya. Beda bagaimana cara mereka berespon dan bereaksi. Beda love language juga bisa berdampak dalam hubungan. Tapi kalian ini, you guys have been disappointed. Like really, really disappointed.
Kamu pernah dikecewakan sama orang lain? Yang entah dikecewakan karena satu pihak atau dua-duanya ada andil. Tapi di sini aku ngerasa mungkin ada di antara kamu yang juga pernah buat kesalahan sama orang di masa lalu. Dan aku pengen bilang beberapa orang dari masa lalu kamu itu sebetulnya adalah soul family kamu, adalah soul tribe kamu, adalah keluarga jiwa kamu. Dan beberapa di antara mereka akan kembali tepat pada waktu yang tepat. Hanya saja mungkin kalian sama-sama lagi butuh waktu untuk bertumbuh, sama-sama lagi butuh waktu untuk improve diri, sama-sama lagi butuh waktu untuk memperbaiki diri lah. Walaupun mungkin sendiri-sendiri, atau walaupun mungkin lagi nggak bareng-bareng. Aku dia bukan berarti aku ngilang, tapi aku channeling buat kalian. Ada perpisahan dari masa lalu yang bikin kamu takut buat buka hati di sini. Takut buat buka diri. Tapi jatuhnya malah bikin kamu jadi kayak porcupine. Kalian tahu gak sih what is porcupine in bahasa Indonesia? Landak, atau jadi kayak pufferfish. Bukan berarti aku bilang kalian kayak landak atau kayak pufferfish gitu loh, kayak ikan buntal, tapi kayak landak sama ikan buntal punya satu kesamaan kan. Mereka kalau terancam keluar duri-durinya. Nah, kamu juga punya tendensi kayak gitu. Landak sama pufferfish menurutku lucu loh. Tapi kalau terancam, mereka bisa jahat. Kalian sebetulnya punya hati yang baik. Dan kalian aku rasa punya bakat komunikasi yang baik. You're a great communicator. Tapi karena kamu pernah dikecewakan, karena kamu pernah disakiti di masa lalu, nah aku rasa banyak di antara kalian yang belum mengampuni atau bahkan memaafkan apa yang sudah terjadi. Kamu belum betul-betul ikhlas, kamu belum betul-betul legowo. Jadinya setiap kamu buka diri buat orang baru, itu kamu cenderung langsung ngeblocking, atau kamu cenderung langsung nutup diri. Kamu cenderung langsung nggak percaya sama orang lain. Oh my god, I've just realized something. You chose Morganite. Kalian memilih Morganite. Kalian memilih kristal Morganite. Dan Morganite itu adalah Crystal of Love. Ini akan aku bacakan ya. Poster online yang aku upload di Instagramnya Merchandise Illusion Priestess. Kalau kamu tertarik untuk mengadopsi kristal ini atau Morganite ini, kamu bisa beli di Instagram Illusion Priestess. Ini sifatnya sangat-sangat terbatas. Stoknya sangat-sangat terbatas dan ini batch pertama. Pasti kamu cuma bisa ketemu yang banyak mungkin di tempat lain, tapi yang handmade by Illusion Priestess ya cuma di sini. Anyways, Morganite itu kristal dari cintanya Tuhan, cintanya semesta, yang mampu membantu pemiliknya melepaskan emosi-emosi negatif atau pola-pola pengelolaan emosi yang negatif, kepercayaan-kepercayaan dari masa lalu yang jelek atau yang buruk terkait cinta, terutama cinta terhadap diri sendiri, cinta tanpa syarat, dan cinta terhadap semesta. Dan ini juga bisa membantu pemiliknya untuk menyingkirkan dan menyembuhkan atau bahkan membersihkan kecemasan, kegelisahan, meningkatkan kebahagiaan dalam hidup dan pertumbuhan spiritual. Aku benar-benar ngerasa kalian tuh karena kamu pernah dikecewain, kamu jadi landak, jadi porcupine, jadi pufferfish juga. Kamu terlanjur nutup diri, kamu terlanjur gak percaya sama orang lain, atau bahkan kamu gak sadar omongan kamu tuh nyakitin orang lain. Kalian punya leadership skills yang kuat, dan
aku bisa bilang orang-orang dengan leadership skills yang kuat itu sebenarnya tetap punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena orang-orang sekitar kamu juga mungkin akan dengan mudah melihat kamu sebagai pemimpinnya mereka. Itu bisa jadi strengths dan bisa jadi weaknesses juga. Kenapa? Karena menurutku orang yang punya leadership skills yang kuat itu, kalian itu jadi punya tendensi, a lot of people are looking up to you. Banyak orang ngelihat kamu dan memandang kamu sebagai mungkin pemimpinnya atau mentornya. Jadi kayak kamu takut buat kesalahan. You're afraid of making mistakes. Jatuhnya bisa jadi bossy juga. Hati-hati bossy di sini. Boleh nggak aku bilang something? Kamu tuh sebetulnya udah berada di jalur yang tepat loh. Kamu sudah dikelilingi dengan lingkungan atau orang-orang yang memang sehat buat kamu. Atau terbaik buat kamu. Terbaik dan sehat itu bukan berarti hubungannya harus selalu manis-manis atau harus selalu harmonis ya. Enggak. Malah ketika misalnya ada argumentasi. Aku pernah belajar salah satu materiku. Aku anak komunikasi. Aku Asikom, aku lulusan sarjana komunikasi, dan ada salah satu mata kuliah yang aku suka yaitu hubungan antar manusia. Di situ kita belajar tentang bagaimana cara kita bisa menjalin relasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika ada konflik atau ketika ada argumentasi, sebetulnya itu adalah, dan aku PR, aku public relations. Ketika ada argumentasi atau ketika ada konflik, ada dua kartu yang jatuh di sini. I'm just gonna take all of them. Aduh. Oh my god, see? Challenges. Dan post brave flight. Bottom of deck-nya ada Alice in a Sea of Tears. Aku lanjut dulu selesai omongan aku tadi tentang kelas. Dulu itu salah satu mata kuliah yang aku suka, yang mengajarkan kalau sebetulnya ketika ada konflik atau ketika ada argumentasi, itu adalah celah untuk kita masing-masing dari individu yang berkonflik untuk belajar mengenal dirinya sendiri lagi dan belajar untuk kenalan sama orang lain. Maksudnya gimana? Aku orang yang sangat percaya dan aku mengajarkan ini. Kalau kalian ada yang tertarik untuk belajar tentang self healing atau kamu tertarik gimana cara untuk menarik hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, kamu bisa daftarin diri kamu untuk daftar ke kelas online Illusion Prestige, entah di kelas Healing and Essence atau yang upcoming ongoing tentang kelas menjalin hubungan. Dan ketika ada konflik nih, aku yakin banget semua orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita, sebetulnya mereka dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita agar bisa bantu kita berproses, bantu kita bertumbuh, bantu kita berkembang, bantu kita belajar. Entah yang diajarin itu yang enak atau nggak enak. Kalau kita sakit, kita makan obat atau kita minum obat, nggak selalu obatnya itu manis kan. Bahkan ada obat yang pahit banget, misalnya puyer, atau obat yang gak enak banget. You get what I'm saying, right? Dan hubungan dengan orang lain tuh nggak selalu ada jaminan itu fine-fine aja, atau tanpa argumentasi, atau tanpa ada konflik. Aku rasa kalian ini juga punya ego yang besar, juga punya gengsi yang besar, dan kamu gak suka dikritik. Tapi mungkin ada orang-orang sekitar kamu yang mereka punya niat baik ke kamu. Mereka mau kamu bertumbuh, mereka mau kamu berkembang. Jadi mereka mungkin sangat bisa dan bisa banget challenging kamu. Men-challenge kamu untuk kamu bisa berkembang, untuk kamu bisa bertumbuh. Ini aku udah bener ngerasa kayak orang-orang sekitar kamu tuh soul family kamu loh. Walaupun mungkin ada argumentasi, ada cekcok, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan. Mereka nge-challenge kamu untuk kamu bisa
expand, untuk kamu bisa berkembang, untuk kamu bisa meningkatkan kualitas diri kamu. Dan aku rasa kedepannya hubungannya juga akan jadi lebih harmonis, jadi jauh lebih harmonis. Dan kamu mungkin akhirnya sadar kalau, oh okay, I think I need to apologize. Maybe I need to apologize. Atau, oh okay, maybe this is the kind of relationships I need for my growth. Aku gak bisa cuman attracting hubungan yang manis-manis aja. Atau aku gak bisa bertahan di comfort zone aku aja. Atau aku gak bisa selamanya ngizinin ketakutan aku atau trauma aku akan kegagalan nyakitin aku terus-terusan. Mungkin kalian juga tertarik untuk mendengarkan opsi nomor 1 karena somehow pesannya mirip kayak opsi nomor 1. Kalau kamu tertarik silakan, mungkin ada pesan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Tapi di nomor 1 tuh aku udah cerita satu hal. Aku berulang-ulang kali harus merelakan atau mengikhlaskan hubungan dengan orang lain. Memang karena aku sadar hubungannya sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Tapi setelah aku memberanikan diri untuk kata chords atau memutus kontaknya, ternyata Tuhan punya caranya untuk mengirimkan orang-orang yang memang lebih bisa sefrekuensi dan sejalan dan selaras sama aku. Mungkin memang ada situasi atau ada orang-orang, ada hubungan, atau bahkan ada mindset, ada beliefs, ada kebiasaan, ada pola pikir yang perlu kamu ikhlaskan, yang perlu kamu tinggalkan, supaya kamu bisa berjalan maju, supaya kamu bisa attracting hubungan yang lebih sehat. Choose who you are becoming, tapi reverse. Kamu perlu memilih. Apakah kamu mau belajar untuk bertumbuh berkembang dalam hubungannya, atau setiap ada situasi yang gak enak dalam hubungan kamu marah, atau kamu gelisah, atau kamu benci, atau kamu gak mau bertumbuh dari situasi kamu sekarang. Aku orang yang sangat percaya your vibes attract your tribes. External validation tapi reverse bottom of the deck-nya. Akan ada lebih banyak sih. Aku rasa akan ada orang-orang baru juga yang akan masuk dalam hidup kamu selain orang lama yang kembali. Tapi kamunya di sini perlu shadow work dulu. Kamunya di sini perlu belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri. Lihat valuesmu sendiri itu apa. Kualitas kamu dalam hubungan apa. Apa yang bisa kamu kontribusikan dalam hubungan. Supaya nantinya ketika hubungannya atau ketika tiba waktunya untuk Tuhan kirimkan orang-orang yang memang lebih selaras sama kamu, koneksi-koneksi jiwa yang lebih kuat lagi dalam hidup kamu, you can handle that. You can sustain that. Kamu bisa pertahankan itu. Karena aku ngerasa kalian tuh perlu belajar jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu. Sebelum kamu belajar untuk mencintai orang lain. Segitunya. Seintens itu. This is nice. Oke? Aku rasa cukup sekian untuk opsi nomor 3. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Aku pengen ngomong ini. Alice in a Sea of Tears. Cast away out of your depth, feeling abandoned. Aku rasa banyak di antara kamu yang masih punya victim mentality soalnya. Masih suka ngerasa kayak jadi korban. Atau kamu lagi-lagi perumpamaan obat. Mungkin ada orang yang punya niat baik buat kamu, tapi kamu anggap orang itu jahat sama kamu, terus kamu benci sama mereka, dan kamu gak suka sama mereka, terus kamu jauhin mereka. Padahal itu adalah bagian dari keluarga jiwa kamu. Karena kamu lebih memilih mau denger atau mau makan obat yang manis-manis aja. Kamu masih punya tendensi kayak, aku ditinggalin orang, aku dijahatin orang, aku dicelakain orang, aku takut ini, aku takut itu, mereka jahat sama aku. Sayangku, kalau kita terus-menerus berusaha untuk menyalahkan situasi atau menyalahkan hal-hal eksternal untuk apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, selama juga kamu gak akan bisa paham esensi self-love. Selama juga kamu gak akan bisa paham makna dari bertanggung jawab atas realitas hidup kamu sendiri. Kenapa? Karena ingat ada yang namanya stoicism.
Stoicism itu adalah mindset atau pola pikir di mana kita nggak bisa ngontrol orang lain. Materi Stoicism itu juga aku pernah bagikan di videonya, di video di sini, salah satu video di sini aku sharing di sini, dan itu juga ada di kelas online Journey to My Best Self kalau kalian tertarik untuk belajar bagaimana cara improve diri. Jangan ngada-ngadain apa yang nggak seharusnya ada. Aku pengen bilang kalian tentang itu. Jangan overthinking atau terlarut ngikutin luka, ngikutin trauma. Ya ujungnya kamu malah nyusahin diri sendiri. Karena hubungan kamu dan apa yang kamu miliki itu kan, you are on the right path. Kamu sudah berada di jalur yang tepat. Tapi untuk berada di jalur yang tepat, kamu juga harus bisa mengusahakan agar kamu bisa tetap bertahan di jalur yang tepat. Bukan terombang-ambing terbawa arus. Oke, aku rasa cukup sekian. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya pesannya galak. Atau, ya aku nggak mau sugarcoating, aku mau yang terbaik buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like. Karena nomor 3 sudah. Berarti pesan untuk nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semua sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kamu tertarik mengadopsi, semua informasi itu pasti ada di Instagram. Cek ke kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.